Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, baik itu yang sama-sama kita lihat seperti ini maupun mereka yang melihat kita, saya doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan, bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur terpanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan sholawat salam sejahtera tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan saya yaitu menuju Tuban, yaitu kediaman Kiai Sampurna Remen Tuban. Tapi sebelum ke sana, Allah memperjalankan saya ke tempat ini. Ini adalah termasuk Pondok Anwar Nur Anwar, pimpinan Kiai Haji Imron Ali Imron. Ini santri-santrinya itu memang luar biasa. Kira-kira ada berapa orang, Pak? Ada 3.000? Oh, 160. Putri 200. Alhamdulillah, ini kebetulan ya ini tuh ada keperluan di luar sehingga saya ditemui yaitu Ustadz Ridwan bersama putranya ini. Nanti Pak Ridwan itu bisa menerangkan putra-putranya kok bisa di sini, kok apa motivasinya, kok bisa tertarik mondok di sini. Ya nanti Pak Ustadz Ridwan ini bisa menerangkan dulu ya, memberikan suatu penjelasannya. Saya juga alhamdulillah saya juga ditemani beliau tuh Gus Lukman. Itu beliau itu termasuk travel umroh. Nanti Bapak Ibu saudara teman-teman ya mau bikin ada niat umroh bisa berhubungi sama Pak Lukman. Juga melalui saya pun bisa, kalau kesulitan Bapak bisa melalui saya. Inilah perjalanan kami ini. Sebelum ini saya coba dulu untuk dijelaskan Pak Ridwannya. Pak Ridwan ini supaya nanti bisa menjelaskan motivasi anak-anaknya dan apa kegiatan pondok ini. Monggo Pak Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Husin. Ini kami sekarang ada di Pondok Pesantren Nur Al-Anwar Paringan, Lamongan. Sebenarnya kami lagi perjalanan ke Tuban, cuman mampir di sini. Di sini ada anak saya 4 orang. Nah, kami sudah lama mengenal pondok ini semenjak kami masih kuliah dulu. Jadi kami dulu masih kuliah ngaji ke salah seorang ulama, Kiai Haji Dr. Muhammad Diyaudin Kuswandi. Nah, sama beliau dulu kami sering diajak ke sini. Nah, jadi ini pondok ini diasuh oleh Kiai Haji Ali Imran Muhammad. Beliau ini termasuk seorang ulama sepuh lah di Jawa Timur ini. Nah, beliau ini murid daripada Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Hasani di Mekah. Nah, jadi termasuk saya seorang murid Abuya yang mempunyai kekhususan, keutamaan. Nah, beliau ini ahli sholawat. Jadi katanya sering ketemu Rasulullah bukan mimpi, dalam keadaan jaga. Nah, jadi karena kami mengetahui keutamaan beliau, maka dan kami udah kenal lama sama beliau, jadi anak-anak kami mondokkan di sini. Ya, itu apa namanya? Latar belakang kenapa kok sampai anak-anak mondok di sini. Nah, ini salah satu pondok salaf di sini, pondok salaf yang masih murni. Nah, ini di sini sekolahnya nggak ada sekolah umum, sekolahnya sekolah apa nama istilahnya? Diniyah. Jadi dari sanawiyah sama aliyah. Program studi
program apa namanya itu, pelajarannya apa istilahnya itu, kurikulumnya ya dibikin oleh pondok, nggak ada hubungannya, nggak ada kurikulum dari pemerintah. Jadi semua masih murni salaf. Nah, Aulia mau ngomong? Jadi menghafal ya, Ada tahfiznya, tapi yang utama ini bukan pondok tahfiz. Jadi pondok alim ini, pondok alim. Tak kitab. Kitab, utamanya kitab ya. Ya, jadi belajar tafsir di sini, hadis, apa namanya, fikih, usul fikih, nahwu, shorof ya. Jadi hafal Quran ini bagi yang mau. Bagi yang mau ya. Anak saya ini termasuk yang mengambil program juga di samping ngaji kitab juga ngambil program tahfiz. Nah, ya alhamdulillah ini yang pertama Nur Aulia Rahman ini. Ya, ini sudah hafal 30 juz. Ya. Mungkin Aulia bisa cerita gimana program di pondok sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Amma ba'd. Ya, dulu kehidupan dari kecil ini udah kayak diasuh bener ya sama ibu yang sudah almarhum, dan ini bapak juga ini diasuh dari kecil tuh udah harus bisa baca Quran kayak gitu. Terus ya dididik terus gimana caranya baca Quran, sampai orang tua ini bener-bener pengen anaknya tuh hafal Quran semua. Itu inti dari semua anaknya tuh pengen dihafalin Quran semua itu. Jadi ya nggak lama-lama, cuma singkat sekolah SD tok gitu aja, terus lulus nggak sekolah umum SMP SMA nggak, tapi langsung dipondokin di tempat Al-Quran di Surabaya. Di situ mungkin cuma nggak bertahan lama, cuma 2,5 tahun itu. Ya lanjut dari situ ke Ustadz Amin Gresik, itu juga muridnya Abu Yasid Muhammad yang di Mekah Al-Maliki itu. Ya termasuk seperguruan sama kiai saya yang di sini, Ustadz Ali Imron ini. Beliau di situ juga tahfidz, di situ khusus tahfidz di situ. Jadi ya di situ ngelanjut Al-Quran yang dari Surabaya, cuma bukan ngelanjut, sama Ustadz Amin sama beliau disuruh ngulang lagi dari awal. Jadi selama 2 tahun di situ lagi ya segitu, cuma nambah beberapa juz saja, cuma nambah 2 juz gitu. Nah, ketika setelah 2 tahun di situ, kabarnya putra beliau kiai yang saya di sini, Gus Alawi, pulang dari Mekah, yang sudah menimba ilmu, beliau menimba di Abu Yasid Ahmad dan saya Muhammad. Sudah 12 tahun di sana, beliau pulang sini. Itu bapak ini nyuruh saya untuk pindah ke pondok sini. Yakni ya ngelanjutin Al-Quran, di samping itu juga supaya bisa baca kitab gitu. Dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit alhamdulillah udah bisa, kayak seperti Nadhom Imriti, Alfiyah, Jurumiyah dan Warokot dan lain-lain. Alhamdulillah di sini juga semua dipelajari. Di samping itu yang mau hafalan Quran itu jadi fadl, kemuliaan dari Allah SWT, yang siapa yang mau ambil ya itu kemuliaan bagi dia yang mau ngambil. Jadi di sini tidak ada khusus tahfidz, enggak. Yang mau masuk situ ya monggo, yang enggak kuat ya enggak. Jadi tidak diharuskan tahfidz di sini. Jadi inti pondoknya di sini ya pondok supaya baca kitab, tapi tidak lantas kitab terus, enggak. Di sini dibarengi sholawat, banyak sholawat, zikir panjang-panjang semua di sini jadi satu. Jadi bisa baca kitab, sholawat, zikir semuanya. Ustadz mementingkan sholawat. Jadi ya demikian. Jadi kira-kira kegiatannya apa mulai dari pagi sampai sore kerja? Adapun kegiatan di pondok sini itu dimulainya dari jam 2:30 malam. Itu ya. Pagi. Jam 2:30 malam itu tahajud dulu setengah jam, habis itu wiritan 1 jam. Nah, sisa itu baca wiridnya hizib-hizib sampai hampir subuh. Nah, terus subuh ya kita jamaah lagi. Habis jamaah wiritan setelah sholat itu setengah jam sendiri tuh. Ya jadi habis sholat itu wirid ba'da sholat subuh itu setengah jam sendiri. Setelah wirid ba'da subuh itu ada wiridus soba, beda lagi, itu halakoh. Itu usul itu 1 jam juga itu.
Ya baca baca apa? Sholawat Nurul Anwar, 100, Al-Fatih 100, Nuroniyah 7 kali yang panjang itu. Terus Robi Srohli, La Ilal Mulkul Mubin, masing-masing semuanya 100. Jadi sampai sekitar mungkin sampai jam 6. Nah kita di situ halakoh baca sholawat yang banyak itu sekitar sampai jam 6 kayak gitu. Setelah itu kita langsung lanjut yang namanya di sini KBM, kegiatan belajar mengajar. Ya, Belajar mengajar KBM. ya, tapi khusus kayak kelas dinia kayak itu, bukan ya itu. Itu mungkin cuma satu mata pelajaran toh itu. Enggak banyak. Habis mata KBM tadi satu pelajaran toh, kita jeda waktu mungkin cuma 15 menit. Enggak, itu menuju jam setengah 7 itu. Nah itu kita cuma jeda 15 menit, setengah 7 kita mulai ngaji Syekhuna. Ya taklim kitab Fathul Mu'in sama hadis Abu Daud. Sampai jam 8. Dimulai dari setengah 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai Jam 8 ke setengah 9 kita jeda setengah jam itu bisa buat rehat sebentar atau makan. Ini makan pagi, ya sarapan makan pagi. Terus jam setengah 9 itu KBM lagi. Ini yang KBM diniyah yang sampai jam 11. Di situ ada 3 pelajaran di situ. Jam 11 nyambung lagi zuhur. Jam 11 kita qailullah itu, istirahat itu sampai zuhur atau zuhur. Habis zuhur ya sholat zuhur jamaah. Nah, seperti biasa kayak apa? Wiritan setelah sholat itu ya udah tahu sendiri mungkin sampai asar. Enggak, sekitar 45 menit itu wiritannya. Ya, habis itu kita ngaji kitab lagi, ngaji kitab Syekhuna, Sirah ya, Tarikh At-Tasyri'. Selesai kita rehat juga. Sampai asar. Nah, di situ anak-anak pas jam istirahat itu dibuat ngafalin. Ada yang ngafalin nadhom, ngafalin Quran, ngafalin ya kitab-kitab, belajar baca gitu. Di samping itu ya ada tidur, jajan segalanya. Itu asar. Ya, jamaah asar. Terus wiritan kayak tadi itu, habis itu kita ngaji lagi kitab At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Ya, habis At-Tirmidzi itu ada kegiatan lagi yaitu setoran nadhom itu sampai ya hampir maghrib ya. Menjelang maghrib itu kita makan sore. Jadi sehari cuma 2 kali, pagi sama sore tadi. Sesudah maghrib kita sorogan itu baca kitab yang ya kita belajar baca kitab yang nggak ada harokatnya itu, yang kayak makna gandul yang kosong-kosong itu sampai isya. Itu yang sorogan cuma kelas sanawi. Kalau yang aliyah itu ada ngaji sendiri sama Gus Alawi. Itu. Sampai isya Isya kita wirid halako kayak subuh tadi. Sampai cuma 1 jam halakonya. Habis itu musyawarah. Semuanya satu pondok musyawarah sampai jam 9:30 10. Itu belajar. Ya, musyawarah sampai jam setengah 10. Sudah itu penutupan semua kegiatan sehari itu. Ya. Mulai jam 3 subuh. Ya. Sampai jam 10 malam. Setengah 3. Ya, setengah 3 baru. Dini hari sampai terus sampai pagi sampai siang sampai malam jam 10 baru selesai. Baru istirahat tidur. Iya. Setengah 3 bangun lagi. Alhamdulillah. Inilah memang di pondok ini kegiatan santri ini memang luar biasa. Saya dapat memang terharu kalau memang ada keluarga kita maupun saudara kita maupun pemilik kita yang ingin menuntut ilmu di sini, ya yang ingin untuk memperdalam agama bisa ke sini. Jangan khawatir masalah biaya itu urusan belakang. Yang penting ada kemauan kan Ustaz ya. Yang penting ada kemauan, bisa ke sini, biaya itu bisa diatur, bisa enggak menurut biaya. Ceritanya juga tidak perlu menurut biaya. Yang penting ada kemauan yang kuat, ingin dididik sing berakhlak karimah. Inilah kegiatan-kegiatan mulai jam 3 malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai ketemu
sampai jam 10 malam non-stop acaranya di pondok ini. Mudah-mudahan kita doakan kita semua berkah-berkah dari pondok ini, kita diberkahi, keluarga-keluarga diberkahi, juga orang-orang yang di pondok ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarganya diberkahi, juga semua orang-orang yang datang ke sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seperti saya yang seperti saya Allah memperjalankan saya ke sini di tempat ini. Semoga Allah memberkahi saya juga sahabat-sahabatku diberkahi kita kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang selamat, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah ke surganya Allah bersama junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Inilah sedikit info-info yang saya sampaikan atas kehadiran saya di tempat ini. Mudah-mudahan info ini ada manfaat dan guna untuk kita semua. Juga kalau ada pun salah dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.